Halo semuanya, selamat malam. Thank you banget udah bisa hadir lagi ya. Hadir kembali di AMA ya. Sebenarnya kali ini kita gak AMA ya. Jadi lebih apa nih? Ke OOT ya, out of topic. Tapi kayaknya judulnya belum diganti ya. Oh, mungkin ini lebih tepat ya. Ngobrol-ngobrol bareng Cici Kripto. Oke, berarti NCK. Ya itulah ya. Ya, NCK, Encek ya. Encek, ngobrol-ngobrol bareng Cici Kripto ya. Iya boleh, oke. Gitulah pokoknya intinya. Tapi mungkin di sini ada yang nanya nih, kok Cici Kriptonya nggak satu frame sih? Ya, jadi kalau teman-teman mau tahu ya, Cici Kripto di ruangan sebelah ya. Yes. Supaya mukanya lebih kelihatan. Ya. Kita bagi dua aja. Dengeran ya. Oke, teman-teman, jadi kita balik lagi ya ke kita sebut aja out of topic. Out of topic, ngobrol-ngobrol bareng Cici Kripto dan Ask Me Anything ya, dirempuk. Jadi sebenarnya ini event gak jelas. Tapi dibuat asik aja ya. Iya, teman-teman bisa nanya, kita ngelawak, analisa ya. Jadi buat teman-teman semua boleh siapin minum, siapin cemilan, siapin aplikasi buat tradingnya dulu ya. Nah, ngomong-ngomong aplikasi trading nih teman-teman ya, pasti teman-teman masih kadang suka bingung nih, wah kok di platform saya ini rasanya beda ya, kayak mungkin swipe-nya gede atau komisinya gede, terus mau trading ribet. Nah, di sini nih teman-teman ya, buat teman-teman yang masih sulit nyari platform yang keren buat trading, yang mudah digunakan dan fiturnya bagus, teman-teman gak usah ambil pusing, teman-teman langsung aja lirik ke platform ini ya, namanya Bitya. Ya, nah Bitya. Bitya, ada yang gini-gini dulu ya. Ya. Ini namanya juga ada Grow Your Futures in the Yard. Ya, jadi halaman belakang. Bukan. Oke, jadi di Bitya ini teman-teman ya, ini aplikasinya atau platform ini keren banget teman-teman ya. Dan di sini gak cuman kripto, tapi teman-teman bisa trading di market lain ya. Selain ada kripto, apa aja nih bro kira-kira? Ada forex saya. Oke, ada forex. Ada komoditi juga ya. Ada komoditi juga ada ya. Ada kripto. Oke, ada kripto. Jadi ada ini kripto apa ada kripto? Ada kripto ya, bukan ada ini adalah kripto ya, bukan karena ada USDT bukan. Kirain ada kripto kan jadi belibet-libet ya. Terus juga ada spot. Ya, ada spot juga ya. Itu spot tuh, motor spot. Itu olahraga kan? Iya, sport ya. Oke. Ya, usaha yang bagus. Maaf. Oke teman-teman, langsung aja daripada teman-teman pusing, langsung rapat ke Bitya ya. Dan kali ini kita akan bincang-bincang lucu dulu ya. Di Bitya juga bisa mining kan? Oh iya, bisa mining ya. Nah, daripada teman-teman pusing nih mining Bitcoin gimana ya? Ada tambangnya apa gimana? Langsung aja di Bitya. Tinggal nggak perlu keluar duit buat beli VGA tuh, langsung mining aja. Nah iya, nggak perlu keluar duit buat VGA ya, langsung aja teman-teman HP yang nggak ada VGA bisa mining, tenang aja teman-teman ya, jadi aman. Ya. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang di Jakarta atau sekitarnya juga ya, tadi sore sempat bencana ya, ada guncangan ya. Gempa dong. Kalau nggak salah dia 6 berapa gitu sekali. 6,7 satu kali. Aduh susah banget sih ngomongnya. 7 pips ya. Oke, 6,7 skala Richter, 7 pips. Jadi kita sempat digoyang ya, tapi bukan sama biduan. Bukan, sama bumi. Ya, sama bumi ya, jangan-jangan ada yang bergetar. Tapi bukan apa ya? Jadi buat teman-teman yang di Jakarta dan sekitarnya tetap stay safe ya, jaga diri selalu. Tiba-tiba kita nggak tahu yang namanya bencana alam itu datang kapan aja, teman-teman ya. Tadi sempat, kita berantakan keluar. Kerja tadi ya? Iya, kita lagi analisa nih, ada yang request. Goyang ya. Si kripto goyang apa digoyang? Waduh, bukan gitu. Cici kripto lagi di mobil jadi nggak berasa, soalnya di mobilnya. Goyang di mobil. Berarti jadi mobil goyang ya. Kemarin sempat juga kalau di lampu merah tuh ada mobil goyang. Tuh. Apaan sih? Oke teman-teman, di sini. Adik-adik, gantian dong, kan selama ini kalian yang nanya Cici kan, nanya ini itu. Gantian dong, Cici mau nanya ke kalian. Itu juga nih. Silakan. Boleh. Nah, pertanyaan gampang. Satu dapat angpau kan? Cici belum menikah, belum bisa ngasih angpau, belum boleh. Cici masih boleh minta angpau, Oke, apa yang mau tanyain? Iya.
kan nggak kemarin banget sih. Pokoknya kemarin ini kan si Jerome Powell. Iya bener ya? Ayo siapa yo? Itulah. Pokoknya si The Fed itu kan mengeluarkan statement tuh. Intinya kan inflasi katanya naik 7% ya. Nah, apakah kenaikan inflasi di Amerika itu mempengaruhi Bitcoin? Coba kalian jawab. Jadi masih pengaruh Amerika ke Bitcoin ya. Nah sebenarnya buat teman-teman juga yang misalnya belum tahu nih ya, kita sempat bahas nih di AMA with XBT kemarin. Yang Jumat kemarin ya? Ya yang ada Cici juga kan? Iya pasti dong. Ada Cici, ada Koko ya, yes. Ada Cek ya banyak. Ada videografer kita kan, ada kameramen kita yang kesandung. Yang kesandung tuh parah banget ya. Jadi buat teman-teman nih ya, ini just info teman-teman. Pengaruh Amerika ini ke Bitcoin itu ada tentunya ya, ada. Nah dan kemarin itu kalau nggak salah ada news lagi keluar setelah keluar news bahwa inflasinya ini naik 7%. Investor ini pada mulai masuk lagi ke Bitcoin karena inflasinya gede nih 7% nih ngeliatnya nih. Nah, investor pada ngeliat wah ini kalau investasi ke dolar, inflasi 7% nih. Mendingan masuk ke aset lain gitu ya? Mending mereka masuk ke aset lain. Nah, tapi mereka itu nggak ngelirik misalnya ke emas ataupun ke safe haven pokoknya. Ke safe haven gitu dia belum ngelirik ya. Akhirnya mereka lebih invest ke Bitcoin. Makanya sempat kemarin itu Bitcoin naik ya. Sempat naik agak tinggi. Tapi ini nggak akan berjalan cepat gitu ya. Nggak akan semuanya 100 juta investor masuk langsung 100 juta dolar. Itu enggak ya. Pastinya akan koreksi dulu ya, mereka akan bikin harga lebih murah dulu. Betul. Ya, mereka akan lepas dulu ya, bisa dibilang sekarang juga udah cukup murah sih sebenarnya. Dan akhirnya nanti kemungkinan di awal Februari mereka akan masuk ya, dan di situ juga kan udah ada infonya investor itu kan wait and see-nya cuma sampai Februari. Dan untuk yang kemarin ini untuk yang Omicron ini 2 bulan lalu pokoknya. Iya, itu mereka cuma wait and see itu sampai Februari, dan ini udah mau Februari dan datanya juga itu dari Amerika kan inflasi 7%. Berarti ya, iya, berarti ada dukungan dari dua fundamental ya, dari dua fundamental gitu ya. Jadi untuk pengaruh Amerika ini cukup berpengaruh kalau misalnya emang berita ini pengaruh banget sama negaranya apalagi ke dolar. Berarti gitu. news gede ya? Ya, news gede gitu sih kurang lebih. Berarti sebenarnya kalau misalkan ngaruhnya itu cuma kalau ada news gede aja ya. Cuman kan kalau misalnya kita lihat nih, kayak kalau dulu kalau ada news gede gitu kan ngefeknya ke orang-orang beli safe haven tuh, kayak emas udah pasti melambung tinggi. Nah sekarang orang-orang kayak pada kebagi dua gitu nggak sih? Satu ke kripto, satu ke emas gitu nggak sih? Atau ya sama-sama aja sebenarnya. Kalau misalkan dolarnya lagi turun gitu, ya emas naik, kripto naik, apa gimana? Oh mungkin ini kalau dari sudut pandang saya pribadi kan juga udah mau Sinca ya, Imlek ya. Udah mau Imlek ya. Biasanya tuh harga emas pasti akan naik juga ya. Lagi sudah mendekati musim kawin juga kan di India. Ya, kalau misalnya jadi ada dua yang bakal mempengaruhi kenaikan emas sebenarnya ya. Yang pertama adalah musim kawin India yang pasti, dan yang kedua itu adalah tahun baru Chinese New Year. Ini bakal berpengaruh banget. Soalnya balik lagi kan emas ini bisa itu di beberapa budaya itu atau negara itu disimbolkan sebagai kemewahan dan kekayaan. Nah, contohnya itu kalau di Chinese New Year ya, pasti orang-orang sana itu akan mulai ngebeli emas ya. Ngebeli emas, apalagi kan ada anak kecil mereka kasih angpau gitu kan. Nah, harga emas kadang mereka tuh suka pakai atribut emas ataupun mulai masang benda-benda emas yang di rumahnya ya, karena kan kalau udah Chinese New Year tuh identiknya dengan warna emas. Nggak pernah dapat angpau isinya emas tuh gimana ya? Wah nggak tahu kan, biasa Crazy Rich nggak tahu kan. Itu hanya Crazy Rich ya. Depannya aja udah crazy. Bukan Crazy Rich ya. Ya kalau saya udah dapat crazy-nya doang, belum rich-nya aja. Iya benar. Ya lanjut. Oke, jadi kalau untuk di Chinese New Year kurang lebih begitu. Nah, kalau misalnya di India ya musim kawin ini, di India ini kalau misalnya teman-teman atau Cici juga pernah lihat film-film India gitu kan yang biasanya saya nonton tuh ya. Nah itu pasti di satu tangan ya, tangan sini nih emas semua. Gelang emasnya bisa 10 ya, kadang bisa segini nih kan. Belum lagi di sebelah kirinya ya. Belum sebelah sini ya, sebelum sebelah sini di leher ya.
Kepala, di hidung, rambut, ya di di hidung, terus mata. dadanya, ya lama-lama dicat emas juga nih ya kayak manusia silver. Oke, jadi di India tuh kalau emang udah musim kawin banyak banget orang yang beli emas, ya. Biasanya itu terjadi di dekat-dekat Maret April sama Juli Agustus. Maret April tuh. Oh, masih ada sekitar 1 bulan berarti ya buat siap ya? Iya, masih ada di Maret April Juli Agustus. Nah, biasanya itu emas akan naik di situ, naiknya lumayan tinggi, ya. Naiknya lumayan tinggi dan juga di situ tuh selain itu ya, selain dua ini kadang ada news-news lain yang bisa bikin si emas ini naik ya. Contohnya itu kayak waktu 2019 ya, itu ada orang 2019 2020 ya. Oh, yang kata Amerika cari emas bukan tuh? Iya, Amerika ngecairin emas 40 triliun. Amerika cari mas-mas ke Jawa. Bukan begitu. Oh, beda. Mas-mas Jawa mah apa ya? Kubang gitu. Nah, kan ada ini ya, ada penonton setia kita ya, Kak Ruth ya. Kan tadi udah saya bilang ya, kalau Kak Ruth ini disebut namanya 3 kali pasti nanti muncul ya. Wah, thank you banget nih Kak Ruth. Halo Kak Ruth. Oh, masih connecting. Masih connecting ya, jangan-jangan. Oh, kita tungguin. Kita kalau gitu kita ganti topik, ngobrol-ngobrol bareng Kak Ruth nih nanti. Oke, ngobrol-ngobrol bareng Kak Ruth ya. Mana Kak Ruth? Halo. Halo Kak Ruth. Masih kalau bisa open cam deh. Kita biar masih connecting nih. Udah nih kayak udah masuk nih. Halo Kak Ruth. Halo. Penonton setia kita. Kak Ruth, setiap kali datang. boleh dong Kak Ruth open mic, open cam, open aja gitu. Banyak juga yang diopen. Halo. Wah, cicinya diantepin. Coba kalian adik-adik ganteng. Halo Kak Ruth. Halo. So ganteng. Nah, tuh baru dijawab. Tuh kan kalau cowok yang nyapa baru dijawab. Kok gitu sih? Anda ya. Halo Kak Ruth boleh open mic nggak atau nggak open cam, kita ngobrol-ngobrol nih. Kan ini eksklusif. How? Kita ganti AMA-nya jadi apa nih? Ngobrol-ngobrol bareng Kak Ruth. Boleh. NNKR. Seperti memaksa ya singkatannya ya? Nggak apa-apa. Sebenarnya tadi baru masuk nggak apa-apa. Kita maksa ya? Iya, kita maksa nggak apa-apa sih. Boleh nggak nih Kak Ruth kita ngobrol bareng? Open mic aja kalau nggak mau open cam. Misal mau dandan dulu nggak apa-apa. Dandan dulu. Ini ketemu Cici Kripto dandan dulu ya? Ngapain sih cewek ketemu Cici Kripto dandan? Enggak lah. Ini sih saya lancai nih ketemu Cici Kripto ya. Tapi kan baju trisul. Pakai kaos baju trisul. Asik. Gimana nih Kak Ruth nih? Kita ngobrol-ngobrol santai. Yes. Kita nggak akan terlalu lama juga. Kak Ruth gini deh, kalau misalkan mau nanya apapun, silahkan langsung chat nggak apa-apa. Tapi akan lebih baik lagi kalau misalkan open cam. Jaringannya kurang bagus, oke nggak apa-apa. Kalau gitu, open mic aja. Kalau nggak ya udah, kalau misalkan mau ada yang ditanyain langsung aja chat gitu kan, nanti kita langsung jawab spesial khusus buat Kak Ruth. Kak Juika juga boleh. Halo kakak, kalau misalkan mau nanya-nanya, iya siap nggak apa-apa Kak Ruth. Mau nanya di luar kripto juga nggak apa-apa, nih adik-adik ini siap membantu. Balik lagi tadi kita lagi ngomongin fundamental ya. Iya, kita masih tentang emas ya. Tentang emas. Emas dan Bitcoin ya. Nah, kalau Bitcoin ini sebenarnya kenaikannya ini musiman bisa dibilang. Jadi nggak bergantung pada... Kayak ada musimnya ya? Iya, jadi nggak bergantung pada Chinese New Year ataupun ada yang tadi musim kawin di India. Itu nggak akan terlalu ngefek. Kecuali fundamental Bitcoin itu kalau ada salah satu investor besar masuk ke Bitcoin ya, baru gerak dia. Dan kemarin ada newsnya juga tentang Bitcoin expiry apa gitu. Ya. Tentang isi artikelnya apa tuh bro? Tentang apa? Kayak tentang ini ya, apa namanya kayak kontrak ya? Gitu ya, kontrak ya. Ya expirednya kontrak lah gitu ya, tapi ternyata itu nggak kuat gitu ya? Bukan, kayak gimana ya, kayak ternyata itu katanya nggak benar gitu. Oh, nggak benar. Iya, dari member sih ya, katanya ini nggak benar gitu ya, bukan nggak jadi expired gitu. Ya, mungkin nanti kita research kali ya. Ya, mungkin nanti kita research. Nah, ini Cici Kripto udah nanya nih. Apa sekarang tuh? kita
balik tanya kali ya. Di kok gitu? Nah, kita balik nanya nih ya. Nah, karena ini kan out of topic ya. Satu aja ya. Si tahu Gozali Gozalu? Gozali everyday. Gozali tahu nggak nih? Nggak tahu sih sebenarnya, cuman baru tahu kemarin doang. Karena viral ya? Viral ya? Iya. Sampai dibeli Reza Arab ya? Emang iya ya? Iya, dibeli Reza Arab. Reza Arab beli. Akhirnya dipakai di Twitternya tuh. Wah, itu parah sih. Nah, ini NFT-nya Reza Arab juga laku yang 3 ETH. Yang gambar apa sih? Yang gambar roti bukan? Bukan, yang gambar dia lagi ngerokok. Oh. Tapi dibikin pixel. Oh. Nah, itu laku juga tuh kan. Nah, tentang Gozali nih ya. Gimana pendapatnya menurut si kripto nih, Gozali kan tentang kripto nih ya? Pendapat ya? Iya, pendapatnya gimana ya tentang Gozali kan tiba-tiba booming gitu ya, terkenal, mahal lagi ya? Iya. Dan ada yang beli gitu? Iya, ada yang beli nih ya. Saya takutnya nih ketika Gozali naik ya, direktorat pajak ngejar. Nah ya, kejar. Wah, dia punya uang. Udah dikejar tahu sama direktorat pajak langsung jadi si Gozali itu kan kayak nge-tweet gitu pakai bahasa Inggris. Ngomong-ngomong Gozali orang Indonesia bukan sih? Iya kan? Orang Indonesia sih. Dari terus nggak tahu lah itu siapa yang nge-tweet, pokoknya pakai akun Gozali gitu, pakai bahasa Inggris tapi sosokan bilang thank you for gitu. Terus tiba-tiba langsung di-retweet sama Dirjen Pajak RI katanya. Pokoknya intinya si orang pajak itu nge-tweet juga pakai bahasa Inggris, intinya bilang halo kakak, kalau misalkan mau bayar pajak linknya ada di sini ya, jangan lupa. Udah langsung digituin. Hari ini juga, gila emang gitu. Kenceng ya? Gitu aja cepet ya. Wah. Itu admin Twitternya Dirjen Pajak emang gece banget sih. Tiap ada apa waktu itu waktu zamannya, ingat nggak zamannya si Raffi Ahmad lagi pamer mobil mewah berapa biji gitu. Tiba-tiba ditembak juga sama Dirjen Pajak gitu. Adminnya emang parah sih. Berarti kayak tren TikTok waktu itu ya? Ya. Halo ganteng, review saldonya dong. Iya, itu juga kan Dirjen Pajak semua ya. Wah, jadi balik lagi ini ya, gimana menurut Cici tentang Gozali nih ya? Kenapa bisa se-hype ini sekarang ya? Kenapa bisa se-hype ini sekarang? Ya. Kalau kita buka jelek-jeleknya atau dark side-nya di market yang kayak gini tuh sebenarnya kemungkinan besar ada yang goreng. Sama aja kayak saham gorengan, jadi nggak tahu si Gozalinya itu nggak tahu entah siapalah gitu kan orang-orang di belakangnya, jadi bikin nge-hype gitu kan, pakai duit mereka sendiri digoreng, dibeli NFT-nya sampai banyak banget, terus nanti kan pasti ada aja tuh orang yang kepo, orang yang ikut-ikutan hype kan, gue nggak mau ketinggalan hype gitu kan, gue beli itu NFT-nya si Gozali gitu. Akhirnya jadi cuan beneran gitu. Jadi si orang yang ngegorengnya itu kan mereka rugi apa sih? Cuman rugi kayak biaya transfer, fee gitu doang kan. Ya biaya transfer gitu. Iya, biaya transfer sama biaya nerbitin si NFT-nya doang kan. Udahnya kan kalau misalkan udah digoreng harganya naik kan dia jadi cuan gitu. Cuan, ya betul. Apalagi kalau misalkan nanti Gozali part 2 gitu. Bikin terbitin lagi gitu. Part 2-nya ya? Ada part 2 ya. Siapa tahu kan. Biasanya sih gitu. Biasanya ada yang ngegoreng karena bukannya apa-apa ya. Kalau misalkan ngelihat muka mas-mas itu dibandingin sama kalian Adik Tantri dan Adik Fernanda mah nggak ada apa-apanya mas itu. Atau muka saya dan muka Tantri dijadiin NFT gimana Ci? Terjual 100 ETH per NFT. Wah, 100 ETH. 100 ETH. Cabut kita. Cabut kita. Kedua ngamen YouTube lagi ya udah langsung nge-tweet ya. Kalau nge-tweet nanti dikejar Dirjen Pajak. Nah, tapi kan itu kalau dari sisi dark side-nya ya. Kalau dari sisi light side ya. Iya, itu gimana pendapat dari sisi light side ya? Itu jadi ngebuat kayak buka jalan gitu loh buat orang-orang. Jadi kayak ya kan orang-orang jadi pada mikir kan, kayak barusan kita juga mikir apa kita submit aja ya, apa kita terbitin aja muka kita atau siapa lah gitu jadi NFT gitu kan, nggak perlu muka deh, gambar yang dibikin pakai Paint nih kayak kemarin ini kita ngomongin yang batu itu atau apapun gitu NFT. Jadi kan orang-orang pada berlomba-lomba masuk dunia NFT, jadi harganya bakal naik. Jadi balik lagi sih itu kayak permainan
buka jalan buat orang-orang supaya viral, supaya orang-orang makin tahu apa itu NFT, orang-orang makin tertarik gitu buat bukan mendalami ya, tapi buat ikut hype-nya si NFT-NFT-an itu gitu. Soalnya kan orang-orang sekarang kan pada FOMO kan. Berarti ini untuk penjelasannya kayak masih abu-abu ya, ada yang benar, ada yang enggak gitu ya? Iya, karena dunia kripto kan memang dunia abu-abu. Masih abu-abu. Selain zaman SMA, kripto juga putih abu-abu. Iya benar. Baik, SMA ya. Baiklah, kalian SMA kan baru sebentar ya meninggalkannya. Cici udah lama. Saya udah meninggalkannya dari 2020. Kan kita online ya. Online. Oke. Tapi lulusnya kan skip. Karut nih ngechat nih. Market bikin dak-dikduk. Gak cuman market yang bikin dak-dikduk. Terus apa dong? Ngomong-ngomong market nih ya. Yang lain juga. Ngomong-ngomong market nih ya. Di sini kita lagi buka chart BTC ya. Ini BTW teman-teman ya, kalau teman-teman tadi perhatiin ya, tadi ada kameramen kita yang kesandung kemarin lewat. Ya. Ada kameramen kita yang kesandung lewat. Ya. Ini kameramen nih, wah. Benar. Kameramen. Hari ini nggak jadi kameramen kan? Ada iklan ya. Nih kameramen nih sering kesandung lagi. Nah. Oke, jadi kalau kita lagi buka chart BTC sekarang. Harusnya kita ngapain kalau di depan chart? Kita coba analisa tipis-tipis ya. Analisa tipis-tipis. Iya. Kalau kita lihat nih ya dari time frame berapa nih? Nah, kita H1. Oke, kita main H1 aja ya. Itu tuh ada pattern apa sih itu yang terakhir mirip head and shoulder tapi bukan. Nah, ini kalau dilihat-lihat sebenarnya bakalan ngebikin ya, kemungkinan besar bakalan ngebikin inverted cup and handle. Iya, betul. Ya, coba dibikin. Kita kasih cangkir. Coba kan dari kemarin ini kan kita ngomongin inverted cup and handle atau enggak cup and handle yang enggak inverted nih. Sebenarnya apa sih gitu? Kenapa sih dibilang kayak gitu? Boleh sambil dijelasin enggak? Nah, coba kita turunin dikit. Eksklusif nih untuk member VIP kita buat Karut sama Kak Joy. Nah, ini masih garis bro. Oh ya, masih garis ya. Berarti ngejelasin sedikit tentang cup and handle ya bro? Iya. Sini biar saya yang gambar. Nih, bentar nih di sini. Di bawah. Jokan dikit tuh. Nih naik nih. Nah, ya. Ini jadi cangkir nih teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, cup and handle tuh ada dua ya. Jadi intinya cup and handle ini adalah cup dan pegangan ya, handle. Nah, kalau ini namanya inverted cup and handle ya. Jadi cangkirnya ini kebalik ya, cangkirnya kebalik ya. Nah, berarti kalau gini penandanya apa nih, Bro? Kalau cangkirnya dibalik isinya tumpah. Nah, itu dia. Berarti ini harga bakal tumpah. Ya, tapi pasti kalau mau tumpah tuh ada delay-nya dulu ya. Kita udah terbalikin dikit ya. Pasti ada delay-nya dulu ya. Tetes dulu ya. Nah, ini juga sama nih ya. Kemungkinan dia akan ngebikin handle-nya dulu. Gini kali ya. Sampai resisten sebelumnya kan? Iya, sampai resisten sebelumnya dan turun lagi. Kalau pola handle-nya itu di break, dia break bawah, berarti akan turun ya. Biar mandi base-nya nih. Base entry-nya di situ. Ini ya. Iya. Nah, itu ya base entry. Tapi kalau teman-teman mau lebih aman ya, teman-teman mau nunggu lebih aman, tunggu harganya break dari cup. Ya, pas ya di garis ini ya. Benar ke bawah ya, di garis cup-nya paling bawah. Ya, nah kemudian turunnya sampai support sebelumnya aja. Iya, support sebelumnya aja ya. Nah, untuk stop loss-nya nih ya, stop loss-nya tuh di atas